Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma klasifikasi ya, yaitu Nearest Neighbor Classifier ya, atau secara spesifik KNN, Nearest Neighbor Classifier ya. Nah, sebelumnya akan saya review dulu ya tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi ialah proses untuk mencari pola suatu kelas ya. Jadi contoh yang kita gunakan dulu ya tentang kasus penjualan kendaraan bermotor secara kredit. Jadi ada suatu toko atau perusahaan menjual kendaraan bermotor secara kredit. Nah, di antara yang pembelinya itu ada yang angsurannya lancar atau cheat-nya no. Ada yang angsurannya macet atau cheat-nya yes. Ya. Nah, perusahaan tadi memiliki dataset dari orang-orang yang beli kendaraan bermotor secara kredit. Ya, ada yang atributnya itu taxable income, marital status, kemudian refund ya, refund. Kemudian kelasnya ada dua kelas, cheat yes atau kelas cheat no. Ya. Jadi di sini di klasifikasi ya kita berusaha mencari polanya, jadi pola masing-masing kelas. Untuk yang cheat-nya no atau pembayarannya lancar, kira-kira atributnya atau pola-pola atributnya seperti apa sih? Kalau orang-orang yang pembayarannya lancar, polanya seperti apa? Untuk yang cheat-nya yes atau orang yang angsurannya macet, kira-kira polanya seperti apa orang-orang yang angsurannya macet itu? Nah, pola-pola tersebut itu dilihat dari nilai atribut-atributnya ya. Jadi dari taxable income, marital status, dan refund. Apa manfaatnya kalau sudah menemukan polanya? Kalau sudah menemukan polanya, itu bisa kita gunakan untuk membuat software yang bisa memberi rekomendasi. Jadi misalnya ada orang yang mau beli kendaraan bermotor secara kredit, ya, secara kredit. Kita cek dengan pola yang sudah kita temukan. Kira-kira dia masuk orang yang cheat-nya no atau cheat-nya yes. Kalau masuk ke cheat-nya no, tentu kita setujui ya. Kalau dia ternyata diramal atau diklasifikasikan cheat-nya yes, tentu kita tolak. Nah, itu manfaatnya untuk peramalan ya, untuk prediksi. Nah, kembali lagi ke KNN ini ya. KNN ini berusaha mencari atau melakukan klasifikasi atau prediksi itu menggunakan kriteria jarak ya atau kriteria ketetanggaan. Nah, sebagai contoh ya, kita punya dataset. Kelasnya ada kelas minus, ada kelas plus. Nah, kebetulan di sini atributnya cuma dua ya, cuma dua, X dan Y. X, ini X, kemudian ini Y. Sehingga kita bisa plot atau kita bisa gambar datanya di koordinat kartesius ya. Ya, jadi satu buah plus di sini, nah, itu merupakan satu data ya, yang diplot di koordinat kartesius atau data space. Nah, jadi semua dataset kita plot di sini ya. Jadi ada kelas plus, ada kelas minus. Kemudian kita punya data yang belum diketahui kelasnya. Itu yang berwarna merah ya. Kita ingin mencoba mengetahui atau meramalkan atau mengklasifikasikan kelasnya. Bagaimana caranya? Nah, gampang saja ya. Kita plot juga di data space ini merah. Ya. Kemudian kita cari tetangga terdekat dari data yang merah tadi, ya. Jadi tetangga terdekatnya misalnya yang di paling dekat itu adalah
3 ya, ada 3. Jadi kita menggunakan 3 tetangga terdekat. KNN, K nearest neighbor. K-nya di sini kita menggunakan 3. 3 data tersebut itu yang masuk ke dalam lingkaran ya. Nah, ternyata dari 3 data tersebut itu mayoritasnya itu adalah kelas plus ya. Nah, kita melakukan proses klasifikasi atau memprediksi terhadap data yang merah tadi dengan menggunakan tetangga yang paling mayoritas. Kalau mayoritasnya plus, maka titik merah tersebut kita tebak atau kita ramal sebagai plus. Kalau mayoritasnya minus, maka kita tebak sebagai minus. Ya. Nah, kebetulan di sini titik yang merah tadi yang paling dekat, 3 tetangga paling dekat itu adalah plus. Sehingga kita memprediksi titik merah tadi sebagai plus. Ya. Contoh lagi, misalnya kita punya data ini. Nah, titik merah juga ya. Titik merah tersebut belum diketahui kelasnya, dia minus apa plus. Bagaimana cara melakukan klasifikasi atau prediksi? Dengan KNN, sama saja caranya, kita cari 3 tetangga yang paling dekat. Misalnya yang paling dekat adalah, saya kasih tanda hijau ya, yang ini, dan yang ini. Kita cek 3 tetangga terdekatnya itu apa kelasnya. Ternyata minus semua. Sehingga kita juga akan memprediksi titik merah ini sebagai kelas minus. Nah, itulah inti dari algoritma KNN ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya, proses untuk mencari tetangga terdekat itu tidak pakai gambar ya. Ilustrasi yang barusan yang saya jelaskan itu pakai gambar ya. Namun kalau pakai gambar itu banyak keterbatasan. Ya, jadi kalau mencari 3 tetangga terdekat itu kita pakai hitungan. Jadi kita ngitung dari data yang ingin diramal ke seluruh dataset, kita cari distance-nya. Ya. Ya, saya kasih ilustrasi. Misalnya ini datanya di sini. Nah, tentu kita tidak menggunakan mata ya untuk mencari yang paling dekat. Tapi kita menggunakan perhitungan. Jadi garis merah ini misalnya menunjukkan distance, kita hitung distance-nya dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dengan semua data yang ada di dataset. Ya. Dengan semua data yang ada di dataset. Kemudian untuk mencari 3 yang paling dekat, maka distance yang sudah ditemukan atau yang sudah dihitung itu kita urutkan. Kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau misalnya sudah terurut, kalau kita menggunakan K-nya 3 atau melihat 3 tetangga, kita ambil 3 yang paling kecil. Kalau kita menggunakan K-nya 5 atau 5 tetangga, kita ambil 5 yang paling kecil distance-nya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya harap diperhatikan bahwa untuk mencari tetangga terdekat tidak pakai visual atau tidak pakai gambar, tapi pakai perhitungan ya, menggunakan distance atau similarity. Kalau pakai distance, cari distance yang paling kecil. Kalau pakai similarity, cari similarity yang paling besar ya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, misalnya kita pakai K sama dengan 5, terus kita ambil 5 data yang distance-nya paling kecil dengan data yang mau kita tebak itu, nah, kita cek kelasnya. Kalau mayoritas kelas plus, tebaklah kelas plus. Kalau mayoritas kelas minus,
tebaklah kelas minus. Nah, seperti itu. Kemudian ada hal lain lagi ya yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan nilai K. Ya. Jadi untuk nilai K atau berapa tetangga yang mau diperiksa atau mau dicek, itu tidak ada panduannya. Ya. Jadi tidak selalu 3, nggak selalu 5, bisa 7, bisa 9. Ya. Namun ada panduannya, yaitu kalau nilai K-nya terlalu kecil, biasanya hasilnya jelek. Kalau K-nya terlalu besar, itu juga hasilnya jelek ya. Sehingga kadang-kadang untuk menentukan K itu dilakukan melalui uji coba. Misalnya K3, akurasinya berapa persen, K4, K5, K7, K9. Nah, mana yang akurasinya paling besar, itulah nilai K yang dipakai. Misalnya paling bagus hasilnya atau dia paling tepat menebaknya itu kalau K-nya 7. Maka kita gunakan 7. Kemudian untuk mencari tetangga terdekat, maka kita harus menggunakan kriteria distance ya. Distance atau similarity. Jadi tetangga terdekat ialah data dari data yang kita ingin tebak tadi, yang belum ada kelasnya, ya. Kita hitung ke semua data di dataset, satu-satu kita hitung. Kalau kita pakai distance, itu cari yang distance-nya paling kecil. Kalau kita pakai similarity, cari similarity yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita pakai distance, maka jarak antara data yang ingin ditebak atau diramal ke semua data di dataset itu diurutkan ascending ya, ascending. Ambil K data paling atas, misalnya K-nya 5. Ambil 5 data paling atas. Kalau kita pakai similarity, ya kita hitung similarity-nya antara data yang ingin ditebak dengan semua data di dataset ya. Kemudian kita sorting distance-nya, descending dari besar ke kecil. Kalau K-nya 5, kemudian kita ambil 5 yang paling atas. Nah, kemudian kita cek ya. Data yang paling atas tadi mayoritasnya kelas apa? Kelas minus apa kelas plus? Kalau kelas minus ya kita tebak minus ya. Kalau kelas plus kita tebak plus. Nah, penggunaan distance atau similarity apa yang kita pakai? Ya tergantung kasusnya ya. Bisa Euclidean distance, bisa Mahalanobis distance, ya. Atau bisa pakai cosine similarity, Jaccard. Tergantung kasus kita. Cocoknya pakai apa. Jadi nggak selalu atau semuanya pakai Pythagoras atau Euclidean distance. Tidak. Tergantung kasusnya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya, tentang pemilihan K. Untuk K nggak ada nilai pastinya, beda kasus, beda nilai K. Ya. Tapi secara umum kalau K-nya terlalu kecil itu hasilnya jelek. Ya. Kalau K-nya terlalu besar juga hasilnya jelek. Jadi mungkin cara yang praktis ya kita uji coba aja. Yang menggunakan misalnya K3, 5, 7, 9, 11. Manakah yang memberikan hasil atau akurasi terbesar, itulah yang kita gunakan. Ya. Kemudian ada hal lain lagi yang harus diperhatikan, yaitu data preprocessing ya. Jadi kadang-kadang antara atribut itu nilainya skalanya bisa beda. Contoh misalnya saya punya dataset, atributnya 2 ya, tinggi badan dan penghasilan. Kalau tinggi badan skalanya kan mungkin antara 100 cm sampai 2 meter lah. 100 cm sampai 200 cm. Tapi kalau penghasilan, misalnya penghasilan per bulan, mungkin skalanya mungkin dari 2 juta sampai 50 juta. Nah, antara atribut tinggi badan dan penghasilan itu kan skalanya sangat berbeda ya. Nah, kalau kita misalnya menghitung distance antara data yang ingin kita tebak dengan data di dataset, ya, terus atributnya itu skalanya sangat berbeda, maka hasilnya itu akan sangat bias
ke arah data yang skalanya besar. Ya, jadi ke arah atribut yang skalanya besar. Jadi ke arah penghasilan. Nah, untuk menghindari itu, seringkali sebelum kita melakukan perhitungan distance, atribut-atributnya itu kita standarkan nilainya dari misalnya dari 0 sampai 1. Ya. Nah, ini namanya normalisasi min max. Bisa pakai normalisasi macam-macam, ada caranya. Normalisasi itu yang paling sederhana min max ya. Min max. Jadi tinggi badan kita normalisasikan nilainya. Jadi tidak dari 100 sampai 200 cm lagi, tapi dari 0 sampai 1. Penghasilan juga sama. Ya, penghasilan juga sama. Kita normalisasikan dulu dari 0 sampai 1. Nah, kalau pakai normalisasi min max, itu rumusnya seperti ini. V yang baru, nilai yang baru ya, sama dengan V lama dikurangi V min bagi V max min V min. Nah, seperti ini ya normalisasinya. Contoh ya, contoh. Misalnya saya ada data yang ingin kita prediksi. Atributnya itu tinggi badan dan penghasilan. Nah, misalnya tinggi badan mau kita skalakan ya. Nah, ternyata data yang mau kita ramal atau kita prediksi itu tinggi badannya 175. Berapakah kalau misalnya ditransformasi menjadi nilai 0 sampai 1? Nah, caranya gini. Nilainya kan 175 dikurangi Vmin. Vmin itu untuk tinggi badan di dataset itu minimalnya berapa? Misalnya minimalnya 140. Kita lihat di datasetnya 140. Nah, Vmin adalah 140 ya. Kemudian bagi Vmax min Vmin. Vminnya tadi sudah 140. Vmax itu adalah nilai tinggi badan di dataset yang paling besar. Misalnya tinggi badan maksimal 200 yang ada di dataset. Nah, seperti ini. Nanti 175 akan diubah menjadi skala 0 sampai 1. Demikian juga dengan penghasilannya ya. Penghasilannya bisa menggunakan transformasi max min juga. Sehingga bisa menjadi 0 sampai 1. Ya, sehingga hasilnya tidak bias ke data atau atribut yang skalanya gede, yaitu penghasilan. Nah, algoritma KNN atau K-nearest neighborhood itu K-nearest neighbor ya, atau K tetangga terdekat itu termasuk algoritma yang paling sederhana pemahamannya. Ya, namun algoritma ini memiliki kekurangan, yaitu waktunya atau eksekusinya itu sangat lambat. Kenapa? Karena kalau setiap ada satu data baru, kita harus menghitung distance antara satu data tersebut ke semua dataset yang ada. Setelah itu di-sorting, ya, di-sorting. Baru bisa kita ambil tetangga terdekatnya, terus kita cek kelasnya. Nah, proses perhitungan distance atau similarity antara data yang akan ditebak atau diklasifikasi dengan dataset itu sudah lama. Terus proses sortingnya itu juga lama, sehingga algoritma ini komputasinya termasuk lambat bila dibandingkan misalnya dengan classification tree atau neural network itu lebih lambat. Ya, karena itu ada beberapa perbaikan, ya, perbaikan dari algoritma ini yang berusaha mempercepat proses perhitungan distance dan sortingnya. Ya, contohnya yaitu algoritma KD tree
Nah, itu termasuk jenis KNN ya. Ada fast approximate, kemudian locality sensitive hashing.